8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer, tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik. Ini nggak sinkron, aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa, dari Inggris, Oxford University, tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga, Australia ya, Melbourne University, tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology, itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer. Terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian nggak pernah buat skripsi ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus, padahal kalian nggak tahu, kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Lah ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ya, teman-teman, masyarakat disebut berhak minta keterbukaan informasi soal ijazah Jokowi. Ya, seperti yang kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh mantan Hakim MK, teman-teman, bahwa seorang pejabat harus bisa terbuka tentang informasi pribadinya. Artinya bahwa ketika seseorang sudah siap menjadi pejabat, maka tentu rahasia-rahasia pribadinya seperti ijazah ini harus bisa terbuka ya, karena dia bekerja bukan untuk dirinya tetapi dia bekerja buat orang lain, yaitu dia bekerja buat rakyatnya. Jadi kalau misalnya rakyat meminta dengan supaya dibuka informasi dari pejabat tersebut, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka harus siap, teman-teman. Ya, karena pejabat adalah ya merupakan sosok yang bisa memberikan contoh kepada rakyat. Ya, salah satunya ya akibat ya ijazahnya jangan sampai membuat gaduh publik. Ya, ini sudah diberikan contoh oleh Hakim MK, yaitu Arsul Sani, teman-teman. Ketika ada pihak yang mempersoalkan ijazahnya, maka apa yang dia lakukan?
yaitu bukan untuk klarifikasi bahwa katanya ini jazah saya asli dan lain sebagainya. Tetapi yang dia lakukan adalah ya mengambil ijazah itu dan menunjukkan ke hadapan publik. Nah, hal seperti ini juga yang diharapkan kepada para pejabat yang akan dipersoalkan ijazahnya, bahwa harus memiliki hati yang terbuka ya untuk bisa ya membuka diri kepada rakyat. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, masyarakat disebut berhak minta keterbukaan informasi soal ijazah Jokowi. Nah, ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara yaitu Profesor Mahfud MD sekaligus juga mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, di sini dikatakan pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, sebab publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, teman-teman, ternyata bahwa ya masyarakat itu bukan serta-merta juga meminta keterbukaan informasi pejabat publik. Tidak. Tetapi karena di situ ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga ketika publik penasaran akan informasi mengenai para pejabat tersebut, maka ya suka tidak suka, mau tidak mau, pejabat itu harus bisa terbuka dengan rakyat sendiri. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah menjabat di negara ini ya sudah lama teman-teman, dari wali kota, kemudian gubernur, dan menjadi presiden teman-teman. Nah, jadi harusnya Pak Jokowi memberikan contoh bagi anak-anak generasi muda sekarang yang akan terjun ke dunia politik, yang akan menjadi pejabat nantinya ke depan, bahwa ya kehendak rakyat itu yang harus dilakukan, bukan kehendak pejabat itu, bukan keinginan pejabat, bukan keinginan para elit, bukan keinginan diri sendiri, ya, tetapi ya keinginan rakyat yang harus dilakukan oleh pejabat tersebut. Artinya bahwa ketika keinginan rakyat meminta ya keterbukaan informasi dari seorang pejabat tersebut, maka suka tidak suka, maka pejabat itu harus bersedia untuk bisa membuka informasi datanya, karena dia akan bekerja buat rakyat. Ya, contohnya saja kalau kita misalnya bekerja di suatu perusahaan, maka ketika perusahaan tersebut di mana kita bekerja, yaitu bosnya itu meminta informasi tentang diri kita, salah satunya ijazah, maka ya tidak mungkin kita tidak kasih. Ya, bahkan aslinya pun kalau dia minta, dia tahan pun, itu kita tidak memiliki daya untuk bisa memberontak akan hal itu, untuk kita tidak memberikan ijazah itu. Nah, sama juga bahwa ketika pejabat itu ya atau rakyatnya meminta pejabat itu supaya terbuka dengan informasi pribadi mereka, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka juga harus mengikuti keinginan rakyat. Oke, kita lanjut apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara, yaitu Mahfud MD, teman-teman. Nggak salah, karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi, ujar Mahfud Rabu 16 April 2025, seperti dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official. Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustari dalam Sinar Terus Terang. Nah, kemudian Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan Mahfud dalam program tersebut. Mahfud menerangkan Jokowi bisa saja tidak membuka informasi mengenai persoalan ijazah kuliahnya kepada publik. Namun, terdapat komisi informasi yang memiliki kekuatan hukum untuk meminta informasi itu dibuka kepada publik. Kalau tidak mau dibuka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili semacam peradilan yang keputusannya mengikat, kata Mahfud.
Nah, harus dibuka. Buka siapa? Nanti dibuka aja saja di KPU. Mana? Solo, ya kan? Sambung dia. Oke, di samping itu lanjut Mahfud, Komisi Informasi juga bisa meminta agar publik diberikan penjelasan detail mengenai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam ijazah. Dulu daftar pertama KPU Solo ketika namanya masih Dr. Andos Joko Widodo, sesudah jadi presiden juga ada ijazah lagi. Kok jadi Insinyur Joko Widodo? Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, pungkas dia. Diketahui isu soal ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial. Ya, masalah ijazah palsu ini dibicarakan sejak 2 tahun lalu hingga membuatnya 3 kali digugat ke pengadilan. Namun, sepanjang 3 kali itu pula kasus itu dimenangkan oleh Pak Jokowi. Pihak Jokowi. Adapun dalam laman resmi UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menjawab pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Dia menegaskan ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Nah, silakan memberikan komentar Anda dengan hal ini, teman-teman. Ya, dan kita terus mengikuti bagaimana perkembangan kasus dalam ijazah Pak Jokowi ini, karena Rosyuros CS sudah jadi tersangka dan tentu ya ada nantinya pengadilan yang akan membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.